Oke, balik lagi di Sahabat Punya Cerita. Masih ngobrol-ngobrol asik bareng adik-adik prestasi paduan suara dari SMK Baleri Wudanga. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol nih ya di segmen terakhir kita di Sahabat Punya Cerita kali ini nih ya, Pak Sensi. Saya mau ke Pak Sensi lagi nih ya, Pak. Menjadi seorang pelatih bukan paduan suara atau pelatih musik juga ya di SMK Baleri Wudanga nih. Pak Sensi ini kalau mau dibilang namanya sudah sangat tidak asing lagi di jagat Nagekeo. Sejak dahulu kala memang saya sudah sering dengar nama Pak Sensi Rabu Juli ini ya. Pak, kalau boleh tahu ini sudah sejak kapan sih jadi seorang pelatih guru musik di SMK Baleriwu? Oh, jadi pelatih yang pertama berangkat dari hobi saya ke situ, dan saya berpikir dengan apa yang saya miliki itu mungkin bisa berbagi kepada orang. Sejak 2004. Sejak 2004 ya? Itu sudah ketika saya mulai masuk dipercaya untuk membina bidang musik di SMA Baleriwu, dan itu sudah saya 2004 sampai dengan sekarang. Dan dalam perjalanan kita, karena memang tidak mudah untuk namanya mendamping siswa, kita dibawa itu di sekolah itu bagaimana supaya kegiatan itu bisa berjalan, pasti harus membentuk kelompok-kelompok. Selain kelompok siswa juga kelompok guru pendamping. Jadi guru juga harus dibentuk kelompok. Jadi tidak hanya saya tapi teman-teman semua, teman-teman juga harus siap untuk mendampingi. Jadi di paduan suaranya berapa orang, di tarian berapa orang, begitupun bidang-bidang lain. Jadi sehingga keroyokan ya, kita keroyokan. Maka mereka seperti kemarin dia bahasa Inggris itu kita percayakan 4 guru untuk mendampingi. 4 guru mendampingi, melatih, kemudian coba latih berdebat. Coba kita supaya mereka mampu untuk membiasakan mereka untuk berdebat. Kita coba sparring dengan sekolah-sekolah yang di luar, dari Regina Pacis, dan itu kita coba sparring, dan ternyata ketika kita percayakan mereka untuk mengikuti lomba, ternyata anak-anak ini punya potensi dan bisa. Baik, Bapak. Menjadi seorang pelatih musik dari tahun 2004 sampai tahun ini ya, ini sudah cukup lama sekali ya. Ada rencana mau pensiun, Pak? Nah, kalau musik ini orang bilang itu tidak ada sepanjang masa ya. Selain untuk memberi pada orang, tapi untuk kita sendiri terhibur, dan itu juga salah satu diri. Dan sulit untuk mau, karena memang itu sudah berangkat dari hobi gitu. Baik, Bapak, terkait dengan regenerasi nih di sekolah ya, apalagi Aldi dan Ensi sebentar lagi mungkin mereka lulus ya, bakalan mau jadi alumni, bakal calon alumni nih. Kira-kira dari sekolah sendiri, dari pihak pelatih dalam perekrutan regenerasi itu seperti apa? Kita merekrut itu dari kelas 10, kelas 1. Ketika mereka masuk, kita mendaftar. Hobi, bakat, minat mereka yang baru masuk itu, dan ketika mereka sudah mendaftar itu kita coba tes sesuai dengan kemampuan. Apakah dia bisa di bidang ini atau bidang mana, dan kita akan coba lakukan seleksi, dan kalau memang mampu berarti dia akan masuk ke dalam kelompok itu. Kalau tidak mampu dalam kelompok itu, kita coba cari kelompok yang lain. Dan itu sejak kelas 10 dan bukan saja nanti kelas 12, dan regenerasi pas terus ada. Kelompok paduan atau kegiatan-kegiatan yang lain itu selalu ada regenerasi. Baik, berarti pembentukan regenerasi itu dimulai pada saat siswa baru itu masuk, langsung mulai dilihat nih kira-kira ini mau dipilah kemana, maunya masuk ke ekstrakurikuler yang mana gitu. Baik, Aldi dan juga Ensi, wah sudah kelas 3 ya. Bentar lagi bakalan jadi alumni nih. Kira-kira apa sih yang mau disiapkan dari Aldi dan Ensi setelah lulus nanti? Kalau dari saya sih, yang ingin saya siapkan untuk nanti saya lulus, tentunya persiapan diri untuk menghadapi pendidikan yang di jenjang yang lebih tinggi. Karena setiap jenjang yang lebih tinggi pasti memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Jadi peningkatan belajar continue secara terus menerus, terus
juga dengan kemampuan yang saya miliki dari SMA ini, tentunya akan saya bina terus sehingga kemampuan saya ini masih tetap terjaga, masih bisa dipakai bila saya hidup di masyarakat nanti. Oke, baik. Elsie sendiri bagaimana? Kalau untuk saya setelah kelas 3 ini pasti sedang sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi. Jadi siap-siap untuk belajar lebih tekun lagi. Terus lebih mengembangkan bakat-bakat dalam diri untuk seterusnya agar bisa Mempersiapkan. iya Di semuanya masa yang akan datang. Wih, Aldi, tadi ya ada beberapa prestasi yang sudah diraih, juga bahasa Inggris juga ya, Ya, Kak. termasuk itu juga akhirnya menjadi hobi nih ya. Apakah memang setelah lulus nanti ada niatkah bahwa kayaknya bisa mau jadi cita-citanya kayak mau yang harus berkaitan dengan bahasa Inggris nih, ada tidak? Kalau untuk itu sih ada, Kak. Karena dalam pikiran saya setiap kali saya berpikir untuk masa depan, saya selalu pikir apakah saya besok akan menjadi orang yang famous, bisa public speaking terutama dalam bahasa Inggris, bisa menyalurkan apa yang saya punya kepada teman-teman, kepada orang lain, sehingga apa yang saya miliki itu bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Baik, oke deh. Apa yang dimiliki bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik, kita di segmen terakhir ya, sahabat punya cerita. Saya mau kembali ke Pak Sensi nih ya, terakhir nih Pak. Kira-kira nih, apa sih ada tidak pesan-pesan untuk bukan hanya Aldi dan Ensi, tetapi seluruh ya, anak adik-adik murid SMA Balaribo mungkin yang saat ini lagi mendengarkan kita. Ya, yang menjadi harapan besar dari lembaga, terlebih pembimbing, pendamping, guru sekaligus guru, itu pasti yang pertama, apa yang mereka dapat di lembaga pendidikan itu harus mereka kembangkan dan mereka gunakan untuk kepentingan dirinya, kepentingan orang lain di kemudian hari. Paduan suara yang paling nyata saja, harapan kami mereka bisa membawa itu bagi masyarakat, dengan bergabung dengan kelompok-kelompok paduan suara di masyarakat. Itu yang harapan pertama kami, sehingga betul-betul apa yang mereka dapat itu mereka dapat implementasikan di sana. Yang paling kita harapkan itu adalah mereka mampu coba untuk bagaimana mereka hidup di tengah masyarakat, mereka mampu mengimplementasikan apa yang mereka dapat di sekolah itu di dalam masyarakat itu. Jadi harapan kita mereka mampu mengimplementasikan apa yang ada itu di tengah masyarakat. Tidak banyak, tapi yang kecil-kecil saja itu sudah sangat bagus untuk orang lain. Baik, itu ya Bapak. Ya. Oke, itu pesannya. Kalau Aldi sendiri dan Ensi, pesan-pesannya untuk teman-teman di luar sana nih seperti apa? Pesan-pesan saya untuk teman-teman bahwa pada dasarnya, pada intinya, saya termasuk Kakak Novi, Pak Sensi semuanya, dan teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan kami, kita semua pada dasarnya ingin menjadi orang yang hebat. Dan kebetulan dalam hidup saya sering bertemu dengan orang hebat juga. Dan semua orang hebat itu mereka memiliki satu persamaan, yaitu persamaannya itu mereka mau melewati yang namanya proses. Jadi pesan saya bagi teman-temannya itu, kita semua harus bisa dan mampu melewati segala proses untuk menjadi orang hebat, atau untuk menjadi sesuatu yang kita cita-citakan di saat kita kecil. Sehingga apa yang kita inginkan nanti, bila kita mau melewati proses, pasti bisa tercapai. Baik, wow. Bisa melewati proses akan bisa tercapai. Oke, itu Aldi ya. Ensi nih. Kalau pesan untuk teman-teman yang lain, menurut saya sih harus kayak kalau mau mendapatkan sesuatu, pastinya kita harus berani mencoba itu. Jangan takut mencoba, karena
kita pikir kalau coba sekali pasti kan tidak mungkin kayak langsung dapat yang hasil yang bagus pasti kan. Jadi kalau mendapatkan kegagalan, kita tuh jangan cepat putus asa, harus bangkit lagi untuk berani mencoba yang kedua kalinya atau ketiga kalinya, bahkan kesekian kalinya untuk mendapatkan sesuatu yang bagus untuk hidup kita dan untuk orang lain gitu. Oke, wow, luar biasa sekali ya sahabat Suara Naikeo. Obrolan kita di Sahabat Punya Cerita kali ini bersama adik-adik yang berprestasi dari sekolah SMA Katolik Baleribu Danga ini ternyata menyimpan sejuta potensi yang ada di dalamnya ya. Jangan ragu dong sekolah di SMA Baleribu ya, Bapak. Sahabat-sahabat di luar sana yang ingin sekolah atau memilih-milih sekolah perguruan tinggi, sekolah menengah atas, bisa dong pilih sekolah SMA Baleribu ya. Bisa. Sebagai salah satu ikon mungkin ya. Baik sahabat, tidak terasa ya kebersamaan kita di Sahabat Punya Cerita edisi Jumat 10 September 2021 harus berakhir dan kita harus pamit ya. Oke deh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.